Setiap pertemuan sesungguhnya telah mengandung benih perpisahan. Sejak awal, dua insan yang saling menyapa tak pernah benar-benar mampu memastikan bahwa kebersamaan itu abadi. Dalam bahasa lain, cinta selalu lahir dalam bayang-bayang yang kefanaan. Proses paling menyakitkan, oleh karena itu, bukanlah saat seseorang benar-benar pergi. Yang paling menyakitkan justru adalah momen transisi ketika ingatan dan kenyataan masih bertarung di dalam diri. Di satu sisi, jiwa masih berpegang pada kita, sementara realitanya sudah memaksa untuk menerima aku. Iya, yang dulu kita berdua, sekarang jadi aku sendirian. Kenangan bekerja seperti luka yang tidak pernah menutup sepenuhnya. Sebuah lagu yang dulu hanyalah alunan melodi, kini berubah menjadi pisau yang menusuk perlahan. Setiap baitnya bukan lagi sekedar nada, melainkan fragmen waktu yang tak bisa diulang. Di titik inilah manusia menyadari paradok keberadaannya. Kita terikat pada sesuatu yang telah tiada. Kita berusaha menggenggam, padahal genggaman itu hanyalah bayangan. Yang ada hanyalah ketiadaan, ketidakhadiran yang terus hadir. Mengapa cinta meninggalkan bekas yang tak simetris? Mengapa sebuah kisah dibangun berdua, tetapi luka hanya ditanggung satu pihak? Mungkin karena cinta tidak pernah sepenuhnya tentang keseimbangan. Ada kalanya yang satu memberi makna, sementara yang lain hanya menuaikan peran, dan disitulah ironi bekerja. Perasaan terdalam seringkali tak dibagi secara merata. Perpisahan sendiri tak pernah berjalan dengan baik-baik. Bahkan perpisahan yang paling terencana pun tetap menyisakan robekan luka. Di sanalah manusia belajar bahwa hidup bukan sekedar tentang menyambut, melainkan juga tentang melepaskan. Bahwa untuk menjadi utuh, kita harus berani mengakui kehancuran. Kesedihan pada hakikatnya adalah pengingat. Ia menunjukkan bahwa kita pernah melekat, pernah terhubung, pernah sepenuhnya hadir untuk yang lain. Dan karena itu, sakit adalah tanda bahwa sesuatu di dalam diri kita pernah hidup. Namun di balik penderitaan itu, tersembunyi sebuah pelajaran antologis bahwa diri kita tidak pernah statis. Kita telah gerak, transisi, perubahan, dan proses paling menyakitkan. Itu sesungguhnya adalah latihan untuk menjadi manusia yang seutuhnya, namun tetap fana. Maka, ikhlas bukanlah melupakan, ikhlas adalah mengakui bahwa kenangan tidak bisa dihapus, tetapi bisa dipeluk sebagai bagian dari sejarah diri. Bukan untuk ditangisi, hanya untuk sebagai pelajaran. Bahkan, kehilangan bukan kebuntuan, melainkan pintu lain yang membuka kesadaran. Kita hanyalah pejalan yang sementara. Dan pada akhirnya, cinta dan perpisahan adalah dua wajah dari koin yang sama. Yang satu mengajarkan keterikatan, yang lain mengajarkan pembebasan. Dan di ruang di antara keduanya, manusia belajar arti menjadi dewasa. Karena itu,
Proses paling menyakitkan bukanlah akhir, ia hanyalah transisi menuju sebuah kebijaksanaan yang lebih tinggi, bahwa setiap luka adalah teks yang harus dibaca. Setiap air mata adalah metafora, dan setiap kehilangan adalah pintu menuju pengetahuan tentang diri sendiri. Maka, jangan buru-buru menutup luka. Biarkan ia berbicara, biarkan ia mengajarkan kita bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa kita genggam selamanya. Bahwa cinta, seindah apapun itu, selalu mengandung kemungkinan absen. Dan justru dari sanalah kita belajar arti paling hakiki dari keberadaan, yaitu keberanian untuk merangkul kefanaan tanpa kehilangan makna. Iya, makna dari cinta itu sendiri.